Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah. Kaifa halukum ayyuhat tullab wa talibat? Bagaimana kabar anak-anak ustaz sekalian? Semoga anak-anak ustaz terus dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah anak-anak ustaz yang dirahmati Allah, kita kembali bertemu di pertemuan ketiga pelajaran bahasa Arab. InsyaAllah kita akan melanjutkan pelajaran kita di buku paket bahasa Arab. Kemarin kita sudah membahas al-hiwar atau percakapan di halaman 1 dan 2. Dan juga kita sudah mengerjakan latihan di halaman berapa? Halaman 3. Latihan mengisi fi'il mudhari' atau latihan merubah fi'il mudhari' yang untuk laki-laki dan merubahnya ke fi'il mudhari' untuk perempuan. Juga anak-anak ustaz sudah membaca hiwar dan mengirimkannya ke ustaz dan ustazahnya. Hari ini anak-anak ustaz yang dirahmati Allah, pelajaran kita adalah mengulang kembali hiwar yang sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Hiwar di halaman 1 dan 2. Bagaimana cara kita mengulangnya? Nah, insyaallah akan saya jelaskan. Jadi maksud kita mengulang atau memurajaah hiwar ini atau percakapan ini adalah dengan menghafalnya. Jadi tugas anak-anak ustaz menghafal 2 percakapan yang ada di halaman 1 dan di halaman 2. Bedanya kemarin, tugas kemarin anak-anak ustaz kan cuman membaca hiwarnya, kemudian merekam dan mengirimnya ke ustaz dan ke ustazahnya. Sekarang ditambah, dihafal. Jadi anak-anak ustaz kembali coba nanti diulang, dibaca-baca ulang, kemudian dihafal. Dihafal terus sampai lancar. Ketika sudah lancar, barulah anak-anak ustaz kirim setorannya, hafalan percakapannya ke ustaz dan ustazahnya untuk yang akhwat. Taib anak-anak ustaz yang dirahmati Allah, ustaz akan kembali menjelaskan sedikit tentang hiwar ini, percakapan 1 dan 2. Dengan judul apa kemarin di sini? Ilal fasli. Judulnya sama ya, percakapan pertama ilal fasli dan percakapan kedua ilal fasli. Kemarin apa artinya ilal fasli? Artinya adalah ke kelas, ya. Nah, sebelum Ustaz menjelaskan, di sini akan Ustaz tampilkan arti-arti atau terjemahan dari mufradat atau kosa-kosa kata yang ada di hiwar ini, baik hiwar 1 dan 2. Hiwar di halaman 1 dan di halaman 2. Di sini sudah Ustaz pisahkan ya anak-anak Ustaz, mana yang merupakan fi'il, mana yang termasuk isim, dan mana yang termasuk huruf. Karena kan di pertemuan pertama sudah saya jelaskan ya, 3 unsur dalam bahasa Arab, ada isim, fi'il, dan huruf. Misalnya di sini Ustaz bacakan dulu ya anak-anak Ustaz, satu kalimat di hiwar halaman 1. Di baris pertama ya, Aziz, ila aina yadhhabu Muhammadun ya Salih. Jadi di sini coba Ustaz bagikan dulu di satu kalimat ini mana yang isim, mana yang fi'il, dan mana yang huruf. Misalnya di sini ada kata apa? Pertama ada kata ila. Ila artinya kepada atau ke. Ya, kepada atau ke. Jadi ila ini isim, fi'il atau huruf. Ila adalah huruf. Kenapa? Karena ila yang artinya ke atau kepada, dia bukan kata kerja dan bukan juga kata benda ya anak-anak ustaz. Jadi ila termasuk bagian dari huruf. Nah, di sini ila. Ila masuk ke huruf. Aina artinya di mana? Aina ini anak-anak ustaz masukkan ke dalam isim ya, ke dalam kata benda. Kemudian yadhhabu masuk ke fi'il. Kenapa?
Karena yadhhabu adalah kata kerja yang artinya dia dalam kurung laki-laki sedang pergi. Taib. Muhammadun, tentu Muhammadun masuk ke isim. Kenapa? Karena Muhammad adalah benda hidup. Jadi ada pembagiannya. Muhammad masuk ke isim. Jadi isim itu ada yang benda mati, ada yang benda hidup. Atau benda hidup bisa disebut dengan makhluk hidup. Jadi semua makhluk hidup, misalnya Muhammad, Aliun, Muhammadun, Fatimatu, Aisyatu, termasuk isim ya. Isim makhluk hidup. Kalau benda mati ada kursiyun, kursi, maktabun, meja, sayyaratun, mobil, nafidatun, jendela, dan seterusnya. Ini adalah kata-kata benda yang merupakan benda mati. Dan ini juga termasuk ke isim. Jadi Muhammadun masuk ke isim. Baik, kita masukkan. Ya Salih. Ya Salih, Salih masuk ke isim. Baik. Karena Salih artinya soleh. Ya, dan Salih merupakan makhluk hidup ya. Maka dia masuk ke isim, kata benda. Ya ini kita masukkan aja ke huruf ya anak-anak Ustaz. Ya, karena dia masuk huruf hijaiyah sebenarnya. Ya, kita masukkan aja ke huruf. Ya artinya wahai. Nah, ini satu contoh kalimat pertama yang sudah Ustaz artikan. Nah, jadi di sini sudah Ustaz susun semua untuk di kalimat-kalimat seterusnya, kalimat di bawahnya, kalimat kedua, ketiga, keempat, dan juga di hiwar kedua, halaman 2, kalimat pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sudah Ustaz bagikan mana yang isim, mana yang fi'il, dan mana yang huruf. Di sini nanti anak-anak Ustaz perhatikan ya, satu persatu. Misalnya di sini dikata ya'malu, artinya dia dalam kurung laki-laki sedang lakukan. Nah, juga ada yadrusu, artinya dia dalam kurung laki-laki sedang belajar. Taib, anak-anak Ustaz, sekarang Ustaz akan membaca ulang hiwar atau percakapan ini, halaman 1 dan 2. Simak ya anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah. Ustaz baca dulu di halaman yang pertama. Ilal fasli, ke kelas. Azizun, ila aina yadhhabu Muhammadun ya Salih, artinya kemana Muhammad sedang pergi wahai Salih. Salih, huwa yadhhabu ilal fasli, dia Muhammad sedang pergi ke kelas. Azizun, madza ya'malu hunaka, madza ya'malu hunaka, apa yang sedang dia lakukan di sana. Salihun, huwa yadrusul lughatal arabiyyah, huwa yadrusul lughatal arabiyyah, dia dalam kurung Muhammad sedang belajar bahasa Arab. Sekarang Ustaz akan membacakan hiwar kedua. Azizun, ila aina tadhhabu Fatimatu ya Aisyah, ila aina tadhhabu Fatimatu ya Aisyah, kemana sedang pergi Fatimah wahai Aisyah. Aisyah, hiya tadhhabu ilal fasli, dia Fatimah sedang pergi ke kelas. Azizun, madza ta'malu hunaka, madza ta'malu hunaka, apa yang sedang dia lakukan di sana. Aisyah, hiya taktubud darsa, hiya taktubud darsa, dia Fatimah sedang menulis pelajaran. Baik, anak-anak Ustaz, sekarang coba ikuti Ustaz ya. Kita baca dari halaman 1 ya. Ustaz baca per kalimat, nanti anak-anak Ustaz ikuti. Ya, coba ya kita latihan, terus latihan membaca ini supaya apa? Supaya anak-anak Ustaz terbiasa dalam membaca percakapan-percakapan ini dalam bahasa Arab. Ikuti ya anak-anak Ustaz. Azizun, ila aina yadhhabu Muhammadun ya Salih,
Ila aina yadhhabu Muhammadun ya Salih. Baik. Salihun. Huwa yadhhabu ilal fasli. Huwa yadhhabu ilal fasli. Azizun. Ila aina yadhhabu Muhammadun ya Salih. Coba baca anak-anak Ustaz. Ila aina yadhhabu Muhammadun ya Salih. Coba baca. Tayyib. Salihun. Huwa yadhhabu ilal fasli. Huwa yadhhabu ilal fasli. Azizun. Madza ya'malu hunaka. Madza ya'malu hunaka. Coba baca. Madza ya'malu hunaka. Salihun. Huwa yadrusul lughatal arabiyyah. Baca anak Ustaz. Huwa yadrusul lughatal arabiyyah. Thayyib. Sekarang Ustaz baca hiwar kedua di halaman 2. Jangan lupa ya anak-anak Ustaz, dalam membaca hiwar atau percakapan ini, anak-anak Ustaz juga harus memperhatikan panjang pendeknya ya. Sama seperti ketika anak-anak Ustaz membaca Al-Quran. Kan anak-anak Ustaz memperhatikan panjang pendeknya. Nah, ini juga kita perhatikan panjang pendeknya supaya tidak mengubah maknanya. Thayyib anak-anak Ustaz. Azizun. Ikuti Ustaz. Ila aina tadhhabu Fatimatu ya Aisyah. Nampak ya mana yang panjang, mana yang pendek. Misalnya Fatimah, fa-nya panjang. Bukan Fatimah, tapi Fatimah. Juga Aisyah, ainnya panjang. Aisyah, bukan Aisyah, tapi Aisyah. Bisa ya anak-anak Ustaz? Kita ulang lagi, ikuti Ustaz. Ila aina tadhhabu Fatimatu ya Aisyah. Aisyatu hiya tadhhabu ilal fasli. Hiya tadhhabu ilal fasli. Tayyib. Azizun. Madza ta'malu hunaka? Madza ta'malu hunaka? Tayyib. Aisyatu. Hiya taktubud darsa. Hiya taktubud darsa. Nah, taib, Masya Allah anak-anak Ustaz. Jadi setelah tadi kita latihan membaca hiwar, setelah anak-anak Ustaz mengikuti Ustaz membaca ini, maka pelajaran kita pada pertemuan kali ini, pertemuan ketiga, sampai di sini dulu ya anak-anak Ustaz. Karena hari ini kita coba mengulang pelajaran kita sebelumnya di halaman 1 dan 2, supaya anak-anak Ustaz terbiasa dalam membaca hiwar, percakapan dalam bahasa Arab. Tugasnya apa tadi yang udah Ustaz jelaskan? Anak-anak Ustaz coba baca pelan-pelan hiwar ini 2 ya. Kemudian dipahami ya artinya yang sudah Ustaz terjemahkan tadi. Kemudian dihafal. Ya, jadi yang dihafal 2 hiwar. Kenapa 2 Ustaz? Karena sebenarnya 2 hiwar ini sama ya anak-anak Ustaz, isi kalimatnya. Yang membedakan adalah apa coba? Yang membedakan adalah di fi'il mudhari'nya aja. Coba perhatikan di kalimat pertama di halaman 1. Ila aina yadhhabu Muhammadun. Di halaman 2 kalimat pertamanya ila aina tadhhabu Fatimah. Jadi yang berbeda cuma yadhhabu menjadi tadhhabu dan Muhammadun menjadi Fatimah.
Juga di kalimat kedua halaman 1 dan 2, yang pertama huwa yadhhabu ilal fasli. Nah, di halaman 2-nya hiya tadhhabu ilal fasli. Jadi bedanya cuman fi'il mudhari' dan domirnya. Yang pertama domir mudzakkar ya di halaman 1 huwa, dan yang kedua domir muannas hiya, dan juga fi'il mudhari'nya. Begitu ya seterusnya. Coba anak-anak perhatikan. Bedanya cuman ada di fi'il mudhari' dan domirnya saja. Tayyib, insyaallah bisa ya anak-anak Ustaz. Tetap semangat ya anak-anak Ustaz sekalian dalam belajar bahasa Arab bersama Ustaz. Semoga kita semua mendapat pahala di sisi Allah, dan anak-anak Ustaz insyaallah bisa mahir dan paham dalam berbahasa Arab insyaallah ta'ala. Tayyib anak-anak Ustaz, cukup sekian pertemuan kita, pertemuan ketiga ini pada hari ini. Semoga anak-anak Ustaz dalam keadaan sehat selalu dan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Barakallahu fikunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.